Bekerja banyak banget ya. Ya jujur sih Widya juga sholat ngaji, bahkan setiap habis sholat Widya harus sempat mengaji, walaupun hanya 5 ayat 10 ayat Widya pasti mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi mengomentari sebuah video dari seorang yang ngakunya murtadin, yang mana dalam kesempatan ini wanita ini tampak berhijab ya. Setelah soal murtadin atau kadal, ya Allah a'lam bishawab. Tetapi sebelumnya kita mengomentari dan menanggapinya, mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadin ini. Silakan. Widya sholat, mengaji, berdoa pada ya seperti biasanya sholat 5 waktu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan pada saat titik itu Widya mengalami kehampaan hidup ya Bapak Ibu. Widya mengalami kehampaan hidup. Ya memang Widya sholat, mengaji, segala yang Widya lakuin seperti agama sebelumnya Widya lakukan. Sampai pada saat itu Widya kena masalah. Sebelumnya sih memang banyak banget masalah pada usia Widya seperti itu ya. Mungkin masih sangat muda banget, tapi Widya harus mengalaminya. Jadi pada saat itu Widya lagi kena banyak masalah, belum Widya harus bisa membantu keluarga. Jadi selama Widya sholat pasti Widya selalu berdoa ya, walaupun doanya itu dengan awalan baca surat ini segala itu macam ya, Widya mengaji, Widya berdoa, tapi tetap rasa di dalam hidup Widya ini hampa banget, hampa. Ketika pada waktu itu Widya mengalami dapat masalah, sampai di pada malam hari itu Widya nggak bisa tidur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Widya nggak bisa tidur. Widya gelisah banget, guling sana guling sini karena sedih banget ya, banyak banget beban yang harus Widya tanggung dari masalah keluarga dan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu saudara-saudari, banyak banget yang harus dialamin. Kenapa harus terjadi sama Widya, ya Allah gitu ya Widya. Jadi intinya langsung pada saat itu Widya pun menangis, sudah menangis sejadi-jadinya. Sampai pada sebelum Widya mau tidur itu ya, karena udah bisa tidur, Widya sampai bilang, Widya waktu itu menyangkal seperti ini. Widya bilang, ya Allah ya Robi, kenapa harus ini terjadi sama Widya? Ya Allah, kenapa Allah tidak pernah dengarkan doa Widya? Selama Widya sholat 5 waktu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Widya selalu berdoa untuk keluarga Widya, Widya selalu mengaji, Widya selalu berdoa. Tapi kenapa di saat Widya tertimpa masalah, tidak ada pertolongan Allah sama hidup Widya gitu? Allah tidak tolong Widya, Allah tidak pernah dengar doa Widya. Widya sedih banget, rasanya udah putus asa, kayak nggak tahu lagi Widya harus gimana. Pada saat itu Widya bilang, ya Allah ya Robi, Widya mohon petunjuk jalanmu. Jika memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya. Widya mau jalan yang benar. Dengan seperti ini, ketika Widya ditimpa masalah, Widya waktu itu menyangkal benar-benar, kenapa Allah tidak pernah dengar doa Widya, kenapa Allah tidak menolong di saat Widya seperti ini, di dalam kesusahan. Maaf Ibu saudara. Dan pada saat itu Widya sudah berkata seperti itu ya, karena Widya nangis, jadi mata Widya sudah bengkak. Dan di situ Widya tertidur, Widya tertidur, dan Widya nggak tahu Widya di dalam tidur Widya itu sudah dibawa ke alam mimpi. Ya dimana Widya mimpi itu dibawa ke suatu tempat. Ya tempatnya itu seperti sungai, tapi dia bukan sungai Bapak Ibu Saudara. Dia bukan sungai. Dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena airnya itu jernih banget, airnya tuh bening banget. Dan di situ tempatnya itu luar biasa, puji Tuhan sebut. Iya, baiklah sahabat ikhwan fillah, itu seorang perempuan ya yang ngakunya murtadin, sudah jelas ya. Secara ringkasnya kita bisa menanggapi, kita bisa menilai bahwa orang ini
secara tidak langsung mengatakan bahwa dia dulunya adalah muslimah yang taat, sholat, ngaji, baca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Dan sesuatu yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh seorang yang hukumnya murtadin ini, dia secara tidak langsung pula mengatakan bahwa keluar dari agama Islam itu karena tidak kuat ya atas musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan pula bahwa setiap kali berdoa, kenapa Allah tidak mengabulkannya, kenapa Allah tidak memberikan apa yang dia doa, apa yang dia minta. Nah, baiklah sahabat ikhwanillah, perlu kita ketahui ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum, yang mana artinya kurang lebih seperti ini, Ud'uni, maka berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan apa yang kalian doakan. Nah, sahabat ikhwanillah, dalam astajib lakum tersebut tidak seluruh semua apa yang kita minta, apa yang kita doa itu akan terbukti, akan wujud di dunia ini. Maka dalam berdoa pun secara ta'abudiah kita itu hanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ladang ibadah untuk kita. Nah, lain halnya dengan seorang yang murtadin ini, karena tidak kuat dengan ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena faktor ekonomi, ya itulah, makanya dia murtad. Sudah jelas ya, Rasulullah SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran, terkadang hampir saja ya adanya kefakiran itu membuat seseorang muslim menjadi kufur, menjadi murtad. Mungkin ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW, seorang wanita yang ngakunya murtadin muslimah, taat, rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, tetapi karena faktor ekonomi yang di bawah standar, di bawah rata-rata, makanya dia murtad. Tetapi ya, untuk jelasnya Allah alam shawab. Dan juga sahabat ikhwatillah, yang uniknya ya, apa yang disampaikan oleh para murtadin ala Manbulu ini ya, seringkali mengatakan bahwa proses pemurtadan atau masuknya mereka ke dalam agama Kristen itu lewat mimpi. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh seorang perempuan ini, dia tidak bisa tidur, tapi lama-kelamaan ya memaksakan akhirnya tertidur pula. Dan dalam tidur itu dia berada di sebuah tempat yang indah, ada sungai-sungainya, dan kelanjutannya dia bertemu dengan seorang pria yang bercahaya. Ya, tetapi ini dikatakan bahwa dia itu adalah Yesus, atau yang mereka anggap sebagai Tuhan Yesus. Ini sangat disayangkan sekali apabila memang benar muslimah yang taat, lagi-lagi murtad karena faktor ekonomi. Nah, sahabat ikhwanillah, bagi kita selaku orang yang masih beragamakan Islam, maka ingatnya, semua yang ada di dunia ini itu adalah ujian bagi kita, baik itu kekayaan, kemiskinan, kefakiran, kebodohan, kepintaran, kekayaan, kekuasaan, itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, maka ya fatalnya mereka akan keluar dari agama Islam, merasa didolimi, merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhir kata, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemurtadan dari orang-orang yang menghasut kita untuk keluar dari agama Islam. Cukup sekian, mohon maaf bila ada khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.